Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah anatomi fisiologi, dan hari ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem panca indera. Ya, manusia sungguh bersyukur ya karena kita diciptakan dengan sempurna dan dikaruniai sistem panca indera yang fungsinya ya saling mendukung satu sama lain untuk tubuh bisa bekerja secara optimal. Nah, pada pertemuan kali ini tujuannya adalah biar nanti Anda selesai mata kuliah ini Anda dapat menjelaskan menjelaskan anatomi sistem panca indera di tubuh kita, kemudian bagaimana proses kerjanya ya, baik itu dari sistem pendengaran, penciuman, kemudian penglihatan ya, pembau dan juga perasa. Tapi untuk sistem panca indera kali ini, karena untuk kulit ya kemarin sudah kita bahas tersendiri ya di sistem integumen. Jadi yang akan saya bahas ada 4 ya. 1 sistem pendengaran, 2 sistem pembau, kemudian perasa, lidah, pengecap ya, bukan perasa ya, lidah, mata. Nah untuk yang sistem perasa yang kaitannya dengan kulit itu sudah kita bahas di sistem integumen secara tersendiri, sehingga tidak perlu saya jelaskan kembali di sini. Baik, kita lihat ya, apa sih sistem panca indera? Nah, sistem panca indera itu indera sendiri memiliki banyak reseptor dalam tubuh. Ya. Indera memiliki reseptor, baik itu intereseptor maupun eksoreseptor. Fungsi reseptor di sini mampu mengenali setiap perubahan di lingkungan. Ya, kita tahu ya, setiap ada perubahan kecil pasti akan dikenali oleh sistem panca indera kita. Kalau dari mata misal ada paparan cahaya yang terlalu berlebih, maka mata akan berusaha ya beradaptasi gitu kan, merespon. Ada benda-benda yang terkena cahaya, kita akan bisa melihat gitu kan. Kemudian telinga juga kita bisa mendengar, hidung kita bisa membau, lidah bisa mengecap, kulit bisa merasakan ya, ada dingin, ada panas, kita akan merespon gitu. Jadi itu ya fungsi dari indera itu, dia mampu mengenali setiap perubahan di lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel-sel intereseptor? Sel-sel interoreseptor itu ada di sel otot, tendon, ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, dan lain-lain. Sementara kalau eksoreseptor itu ya di panca indera tadi ya, indera penglihat, mata, pendengar, telinga, peraba, kulit, pengecap, lidah, dan pembau hidung. Ini ya cukup Anda ketahui ya. Lebih detailnya kita akan kupas satu persatu per indera ya. Oke, yang pertama adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan suatu yang kompleks ya. Semua punya telinga insya Allah ya, dan mudah-mudahan semua masih berfungsi dengan normal begitu. Nah, telinga ini merupakan organ yang kompleks dan memiliki komponen-komponen penting ya, aparatus pendengaran dan mekanisme keseimbangan. Jadi fungsi dari telinga tidak hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Ya, ada tuba saluran ya di telinga yang itu fungsinya juga untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Kemudian telinga terletak di dalam tulang temporalis tengkorak. Tulang temporalis tengkorak ya, tengkorak. Kemudian diperiksa dengan tes-tes khusus untuk mengetahui apakah telinga berfungsi atau tidak. Itu ada tes-tesnya, tes daya dengar ya, kemudian ada tes yang lainnya. Itu untuk mengetahui berfungsi apa tidak ya. Jadi kalau ada anak kecil nih sampai dengan usia misal 2 tahun gitu ya, tapi kok belum bisa berbicara, belum bisa mengeluarkan suara sama sekali, atau dia masih terbata-bata bingung, yang dicek tidak hanya terkait dengan kemampuan dia berbicara, tetapi harus dicek juga apakah dia mampu mendengar dengan baik ya. Apakah pendengarannya itu berfungsi dengan baik, harus dites ya. Nah, ada tes-tes khusus untuk memeriksa apakah telinganya berfungsi dengan normal ya. Nah, telinga ini ada 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ya yang kelihatan ya dari luar. Kemudian telinga tengah, bagian tengah, dalam ya bagian dalam tentunya. Kalau Anda lihat gambar ini bisa Anda cek ya. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Oke. Kita cek satu persatu bagian-bagian telinga. Oke, mohon maaf ya agak lemot ini ya PowerPoint-nya ya. Di sini ada telinga luar, ya telinga luar bisa Anda lihat sendiri di sini ada daun telinga atau pinna ya. Di sini fungsi dari daun telinga adalah menangkap gelombang, kalau ada gelombang suara itu akan ditangkap oleh daun telinga.
kemudian menjalankan ke kanal auditory eksternal. Jadi kalau sudah ditangkap oleh si daun telinga ya, daun telinga yang berkelok-kelok itu ada fungsinya ya ternyata ya, dia untuk menangkap gelombang suara yang lewat, kemudian setelah ditangkap dia akan disalurkan ya ke kanal auditory ya, ke saluran pendengaran. Yang itu kurang lebih panjangnya 2,5 cm. Nah, berikutnya ada gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani. Di sini merupakan perbatasan antara telinga luar dengan telinga tengah. Bentuknya kerucut ya, dan bentuknya kerucut dan menentukan bunyi ya seperti apa begitu ya. Jadi itu penting juga membran timpani. Oke. Berikutnya ini daun telinga ya, insya Allah semua punya ya gitu. Oke, berikutnya adalah telinga tengah. Ini telinga tengah, monggo bisa Anda perhatikan. Di sini di telinga tengah ada tuba eustachius ya, tuba eustachius yang fungsinya menghubungkan telinga tengah dan faring, membuka saat menguap, menelan dan mengunyah. Ini jadi memang ada hubungan antara telinga, mulut gitu ya. Sehingga Anda jangan kaget kalau misal baru menggunakan obat tetes telinga itu kadang-kala ikut rasa sampai ke mulut agak-agak pahit misal gitu ya, agak terasa gitu. Karena memang ada keterkaitan, ada saluran-saluran ya yang itu terkait antara telinga dan mulut. Nah, di sini tadi tuba eustachius ya, saluran eustachius dia menghubungkan telinga tengah dan faring. Faring ya, tahu faring ya, daerah sini ya. Jadi kalau kita masih menelan, kita masih mengunyah itu ini akan membuka dan membuka untuk keseimbangan juga sih intinya. Fungsi menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi timpani. Jadi kalau kita maka dia akan membuka biar tekanan di dalam di dalam telinga itu dia seimbang ya, fungsi tuba eustachius. Jangan sampai tekanan di dalam lebih besar daripada tekanan di luar. Jadi saling ini ya. Tadi fungsi keseimbangan itu untuk menjaga keseimbangan tekanan gitu. Kemudian terdapat tulang-tulang ya pendengaran. Apa aja sih yang terdapat di situ? Ada malleus, incus, stapes. Di sini fungsinya adalah mengarahkan getaran dari membran timpani dan fenestra ya ke vestibula. Jadi ini fungsi tulang-tulang ini adalah dia sebagai penghantar getaran ya, getaran suara ya, getaran suara yang masuk. Nah, kemudian otot-otot di tulang ini juga berfungsi sebagai meredam bunyi yang keras. Kadang-kala kita dengar ya bunyi yang keras sekali. Nah, ini ternyata juga si telinga tengah itu punya otak-otak, punya tulang-tulang yang dia akan meredam setiap suara yang terlalu keras. Sehingga frekuensi suara itu nanti yang masuk ke telinga harapannya bisa sesuai dengan kemampuan dari telinga. Suara yang masuk ke telinga jangan terlalu keras ya. Kalau terlalu keras memang dampaknya nanti bisa bahaya ya ke telinga. Gitu. Nah, berikutnya adalah telinga dalam. Ya, bisa dilihat di sini. Telinga dalam berisi cairan dalam tulang temporal di di medial telinga tengah ya. Ini telinga dalam. Bisa dilihat ya. Terdiri dari labirin tulang dan labirin membranosa. Labirin tulang di sini ada vestibula, rongga telinga, saluran semi circularis dan koklea ya. Koklea. Labirin membran di sini merupakan serangkaian tuba. Tuba ya, tuba itu saluran ya berongga dan kantong yang terletak di dalam labirin. Berisi cairan ya. Cairan-cairan di sini ya fungsinya untuk apa sih? Kenapa kok banyak isi cairan? Ya cairan dia sebagai media ya untuk penyaluran getaran suara yang masuk ke telinga. Ya. Ini mau Anda perhatikan ini yang telinga tengah, yang telinga dalam seperti ini. Oke, telinga. Ini koklea. Jadi ada koklea ya, di telinga dalam ada koklea. Seperti apa sih koklea? Koklea atau yang kita sebut sebagai rumah siput. Ya, rumah siput itu merupakan satu yang fungsinya cukup besar juga ya di telinga. Ya, mohon maaf ini error lagi ya untuk PowerPoint-nya. Ya, ini koklea ya seperti rumah siput begini membentuk 2,5 putaran di sekitar inti tulang sentral mediolus yang mengandung pembuluh darah dan serabut saraf cabang koklear. Di sini isinya sama ya, tadi berisi cairan ya. Kalau ductus koklear skala media berisi cairan